Pernah gak sih kamu ngerasa hidupmu seolah dihancurkan satu persatu oleh takdir, padahal kamu gak salah apa-apa? Tapi, apa kamu yakin itu bukan rahmat dari Allah yang sedang disembunyikan? Namanya Hasan, seorang lelaki biasa yang hidup di desa kecil di pinggiran kota. Ia bekerja sebagai petani dan istrinya, Aisyah, membantu menjual hasil panen di pasar. Mereka hidup sederhana, tapi penuh cinta dan syukur. Namun hidup berubah ketika musim kemarau datang panjang, tanah retak, sawah kering, panen gagal total, Aisyah jatuh sakit. Dan Hasan harus berutang demi membeli obat. Malam demi malam, Hasan duduk di samping istrinya sambil berdoa. Ya Allah, aku tak meminta banyak, hanya ingin melihat senyum istriku sembuh kembali. Tapi semakin hari, penyakit itu justru semakin parah. Hingga suatu pagi, Aisyah menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Hasan. Dunia seakan berhenti. Hasan kehilangan separuh jiwanya. Hari-hari setelah itu, Hasan tetap berangkat ke sawah, walau tak lagi ada yang menunggunya di rumah. Kadang ia menatap langit dan berkata, "Wahai Allah, mengapa engkau ambil yang paling aku sayang?" Namun tak ada jawaban. Air sungai meluap dan banjir besar merendam seluruh desa. Rumah Hasan hancur. Semua hasil panennya hanyut. Ia dan anaknya, Fikri, hanya bisa menyelamatkan diri dengan pakaian di badan. Saat duduk di pos pengungsian, Fikri bertanya, "Ayah, kenapa Allah biarkan semua ini terjadi?" Hasan menatap anaknya, terdiam lama, lalu berkata, "Nak, mungkin Allah ingin kita belajar bahwa kehilangan bukan akhir, tapi awal untuk sesuatu yang baru." Beberapa hari kemudian, datang tim relawan dari kota. Salah satunya, seorang pengusaha muda bernama Raffi. Ia melihat Hasan yang dengan tulus membantu warga tanpa pamrih. Raffi berkata, "Pak Hasan, saya butuh orang jujur seperti Bapak. Mau bantu saya kelola bantuan untuk desa ini?" Dari situlah semuanya berubah. Hasan menjadi koordinator pembangunan. Dipercaya banyak orang. Ia tidak hanya membantu membangun rumah, tapi juga semangat warga yang hancur. Perlahan tapi pasti, kehidupannya kembali membaik. Anaknya bisa sekolah lagi. Dan Hasan dikenal sebagai sosok yang bijak dan sabar. Suatu malam, setelah semua warga tidur, Hasan duduk di depan rumah barunya. Ia menatap bintang dan berbisik, "Ya Allah, ternyata Engkau tak pernah meninggalkanku. Engkau hanya menundaku untuk memberiku yang lebih baik." Matanya berkaca-kaca. Andai dulu aku tak diuji, mungkin aku tak akan mengenal sabar. Andai aku tak kehilangan, mungkin aku tak akan tahu makna syukur. Sahabatku, terkadang apa yang kita anggap sebagai akhir justru adalah awal dari rencana terbaik Allah. Ujian bukanlah tanda Allah membenci kita, tapi bukti bahwa Allah masih memperhatikan dan ingin kita kembali padanya. Jadi, jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan menyerah, jangan berprasangka buruk. Sebab di balik semua kesulitan, ada rahmat besar yang sedang Allah persiapkan untukmu. Percayalah, air mata hari ini akan berubah menjadi senyum di waktu yang telah Allah tentukan.